Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami muliakan segenap pengurus Rabithah Alawiyah, terkhusus beliau Habib Syekhan bin Abdul Qadir As-Segaf, kemudian beliau Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atas, kemudian saudara moderator, kemudian tim peneliti yang hadir semua pada sore hari ini. Terlebih lagi kepada yang mulia guru-guru kami, beliau Syekhina Muhammad Najih Maimun, atallallahu baqa'ah wa razaqahu sihatan wa afiyah. Pada kesempatan sore hari ini kami akan membahas tentang syuhrah wal istifadah. Mohon maaf saudara Muhammad, bisa diperkenalkan dulu latar belakangnya? Oh, latar belakang. Saya atas nama Muhammad Muhaimin Bahiruddin, berasal dari kota Jember. Saya dari kecil tidak punya ijazah, SD juga tidak punya, MI tidak ada. Saya dari kecil mondok di Sarang, masuk tahun 2000, keluar tahun 2019. Hanya mondok saja itu, ngaji saja. Jadi nanti kalau misalkan apa yang saya sampaikan kurang benar atau tidak sesuai dengan kekinian, kami mohon maaf. Waalaikumsalam. Tapi Madura juga? Bukan. Saya Jawa. Oh baik, iya. siap. Jember itu 95% Madura. Nah, yang 5% Jawa itu kebetulan di daerah saya. Baik. Silakan. Jadi mungkin agak agak datar-datar aja, tidak seperti Gus Maimun tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait asyuhrah wal istifadah. Untuk membahas tentang asyuhrah wal istifadah ini, terlebih dahulu kami akan membahas tentang mustanadul hukminya. Di mana sesuatu yang menjadi hukum itu pasti ada dasar daripada hukum tersebut, baik diambilkan dari masadirut tasri', ayat atau ahkam, atau memang hadis dan seterusnya. Nah, ternyata di dalam kitab-kitab fikih, kemudian juga di dalam kitab-kitab ilmu nasab, itu didasarkan pada sebuah hadis Al-Imam Al-Bukhari, tepatnya pada juz pertama dalam bab Ada'il Khumus minal Iman, yang redaksinya begini: Haddatsana Ali bin Al-Ja'ad qala akhbarana Syu'bah an Abi Jamrah qala kuntu aq'udu ma'a ibni Abbas yujlisuni ala saririhi faqala akim indi hatta aj'ala laka sahman min mali. Jadi peristiwa Ibnu Abbas ini yang diriwayatkan oleh Abi Jamrah. Abi Jamrah ini adalah salah satu mutarjim daripada Ibnu Abbas, karena pada waktu itu Ibnu Abbas menjadi penguasa dari Mingkibali Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Basrah. Kemudian beliau punya mutarjim namanya Abi Jamrah. Nah, Abi Jamrah ditawari untuk duduk atau tinggal di sisi Ibnu Abbas sampai dijanjikan untuk dikasih uang, karena sebagai mutarjim, sebagai penjembatan antara Ibnu Abbas dengan rakyat pada waktu itu. Nah, kemudian pada saat dari syarah-syarah hadis, pada saat Abi Jamrah membahas tentang bahwa di rumahnya itu ada bejana atau gentong untuk membuat anggur, seketika itu Ibnu Abbas berkata seperti ini: Summa qala inna wafda Abdul Qais lamma atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada saat delegasi Abdul Qais itu mendatangi atau sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala manil qaum. Rasulullah ketika itu menanyakan, manil qaum au manil wafdu? Siapa kaum ini? Siapa delegasi ini? Nah, para surahul hadis, baik siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya atau yang lain, Al-Qari dan seterusnya, itu maksud dari pertanyaan itu adalah menanyakan tentang ansabihim, an-nasabid dhaif. Intinya itu, siapa yang datang tuh maksudnya ini keturunan siapa. Sehingga dari hadis itu kemudian ada kesunan bahwa ketika ada orang didatangi tamu, disunahkan untuk menanyakan ini nasabnya siapa, dari mana. Yang tujuannya apa? Liyunazzila manzilahum, agar supaya si tuan rumah bisa memposisikan atau menempatkan pada posisinya yang semestinya. Misalkan keturunan orang baik, kemudian kaum yang syaraf dan seterusnya. Nah, setelah itu jawabannya Abdul Qais tadi, qalu Rabi'ah. Mereka menjawab bahwa kami adalah keturunan Rabi'ah. Abdul Qais, delegasi tadi, kemudian menjawab qalu Rabi'ah. Seketika itu di
disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaban bil qaum au bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang kaum keturunan Rabi'ah atau delegasi keturunan Rabi'ah tanpa terhina juga tanpa ada penyesalan. Nah, dari hadis ini kemudian para ulama mengistimbat hukumnya, sebagaimana diskursus ilmu ushul fikih itu ketika ada sebuah hadis nanti digali hukumnya itu ini menimbulkan apa hukumnya. Nah, istimbatul hukumnya begini. Para ulama sepakat, baik ahli nasab, baik ulama ahli fikih, mereka sepakat bahwa hadal hadis min asrahil ahadis, termasuk paling soreh-sorehnya hadis, dalalatan ala annal ansab tasbutu bisyurah wal istifadah. Bahwa hadis ini merupakan hadis yang paling soreh untuk mendalilkan syurah wal istifadah sebagai mekanisme dalam penetapan nasab. Itu yang pertama. Kemudian sebelum saya membahas lebih detail tentang asyurah wal istifadah, terkait tentang definisinya, kemudian masanya, kemudian jumlah orang yang membawanya harus berapa, kemudian kedudukannya di dalam ilmu nasab bagaimana, terlebih dahulu dari hadis tersebut sudah difahami bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW seketika mendengar jawaban dari delegasi Abdul Qais bahwa mereka keturunan Rabi'ah, ini Kanjeng Nabi langsung menetapkan bahwa nasab tersebut adalah nasab yang benar. Beliau mengiyakan, beliau mentakrirkan, ikrar. Berarti kalau ikrar Kanjeng Nabi berarti nasabnya sahih. Padahal Abdul Qais ini, kalau dilihat dari kitab sejarah, ketika menisbatkan nasabnya kepada kakek yang keenam, karena kita tahu bahwa Abdul Qais ini adalah bin Afsa, bin Du'mi, kemudian bin Jadilah, bin Anazah, bin Asad, bin Rabi'ah, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Jadi jarak antara Abdul Qais kemudian dengan Rabi'ah yang dinisbatkan pada waktu itu sampai 500 tahun lebih. Dan pada saat itu keadaan orang Arab belum menulis nasab-nasab mereka di dalam kitab-kitabnya. Belum ada budaya tulis-menulis. Rasulullah SAW seketika itu menerima jawaban atau membenarkan membenarkan jawaban daripada delegasi tadi tanpa mutolabah mana syahidnya, mana kitabnya, mana catatan sejarahnya, mana bukti konkretnya. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Jadi kalau kita memahami syurah wal istifadah itu sangat mudah sekali, termasuk mekanisme yang sangat konkret, mudah dapat diterima, tidak bertele-tele, tidak seperti yang diklaim oleh Imaduddin, harus syaratnya harus fi kulli zamanin, kemudian tidak boleh syahadah. Nanti akan saya bahas lagi secara detail. Sudah. Itu kemudian yang menjadi dasar daripada asyurah wal istifadah mendapatkan relevansinya dalam syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kami akan membahas sedikit tentang perbedaan antara asyurah wal istifadah sendiri. Sebenarnya bagaimana konsep asyurah wal istifadah itu? Detailnya gimana? Dalam kitab Mu'jamu Mustalahil Usul, kemudian juga dalam kitab Al-Ghayah fi Syarhil Hidayah, karya Ahmad bin Ibrahim As-Saruji Al-Hanafi, beliau mengatakan begini, bahwa yang dikatakan syuhrah itu adalah keterkenalan sebuah nasab dalam satu daerah bahwa sekupnya itu hanya satu daerah, tidak keluar dari daerahnya. Itu namanya syuhrah. Sehingga dicontohkan begini, fulan bin fulan lahu syuhratun fi hayyin wahid mim Makkah annahu Quraisy. Bahwa fulan bin fulan itu memiliki keterkenalan dalam satu distrik atau dalam satu daerah di kota Mekah bahwa dia adalah bermarga Quraisy. Jadi ini kalau menurut siapa tadi, Ahmad bin Ibrahim As-Saruji, dan juga dikutip oleh Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi, dikatakan bahwa nasab seperti ini adalah nasab yang kelasnya masih syuhrah tapi belum sampai taraf istifadah. Kemudian kalau nasab yang sudah mencapai taraf istifadah, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nuzhatun Nadhar, kepopuleran atau viralnya sebuah nasab yang sudah melebihi dari daerah tempat maulidnya, misalkan dengan contoh fulan bin fulan lahu syuhratun fi jami'i anha'i Makkah annahu Quraisy,
Bahwa dengan terjemah Fulan bin Fulan di seluruh daerah kota Mekah itu dia terkenal termasuk bermarga Quraisy. Nah, ini berarti sebuah nasab yang tidak hanya syuhrah saja, tapi sudah mencapai derajat yang namanya istifadah. Dari sini kita memahami bahwa istifadah martabatun fauqa syuhrah, yaitu adalah merupakan derajat yang di atas daripada syuhrah. Kemudian juga yang harus kita tekankan juga, kami ingat dalam kitab Al-Fatawi Al-Kubra karya Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menyatakan begini. Juz 2 halaman 59. Beliau mengatakan begini, bahwa al-istifadah taratan taqwa ila haddil tawatur wa taratan la. Bahwa istifadah itu kadangkala sudah mencapai derajat adatut tawatur, berarti bimanzilatil mutawatir. Wa taratan la, kadang juga tidak. Jadi dari sini kita bisa memahami tahapan-tahapan tentang memaknai konsep syuhrul istifadah. Tingkat yang paling adna itu adalah syuhrah. Kemudian jika lebih luas lagi naik ke istifadah. Nah, istifadah ada pula lagi yang sudah yablughu fi manzilati tawatur. Jadi dari sini ketiga tahapan ini oleh para ulama nasab dikatakan nasab jika sudah ditetapkan dengan syuhrah wal istifadah, sekalipun hanya syuhrah saja sudah yasbutu an-nasab. Nasab sudah tetap sudah. Oleh karenanya nanti ini juga akan membahas tentang seberapa jauh masa lamanya, kemudian kriteria syuhrah wal istifadah itu mendapatkan pengakuan sihahnya di dalam ilmu nasab. Kemudian selanjutnya kami akan membahas tentang bilangan orang yang membawa khabar syai' dalam syuhrah wal istifadah. Itu apakah ada jumlah tertentu? Misalkan harus ataukah 10 atau 20 atau 100. Fihi khilaf. Ada perbedaan ulama. Kami di sini akan mengkomparasikan antara kitab-kitab fikih yang klasikal kemudian dengan kitab-kitab fikih yang modern atau kontemporer. Begini. Untuk terkait pembawa syuhrah wal istifadah itu sebenarnya harus orang berapa? Kalau kita mengacu dalam kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi Syarah Muhadzab, beliau mengatakan begini, bahwa ikhtalafa al-ulama fi jumlati adadin, dalam jumlahnya adat yang membawa asyurah wal istifadah. Kalau menurut Al-Imam Al-Ghazali, kemudian juga diikuti oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, beliau juga punya kitab Al-Ahkam Us-Sultaniyah. Kemudian dan ini dimu'tamadi bahwa yang harus mencapai derajat jumlahnya itu harus adadun katsir yablughu adadat tawatur. Harus bilangannya banyak kemudian sampai pada adadat tawatur. Kemudian ada yang menjawab, ada yang berpendapat kayak Imam Abu Hamid dan jama'atin minal ulama mengatakan cukup 2 orang asal adil. Cukup 2 orang asal adil. Berarti ikut konsep adlu syahadah. Setelah saya memahami atau menelaah tentang ibarat-ibarat tentang jumlah adat ini dalam kitab klasik, kemudian saya juga menelisik atau menelaah tentang kitab-kitab yang kontemporer, ternyata syuhrah wal istifadah itu ada 2. Ada yang syuhrah wal istifadah itu hakikiyah, ada syuhrah wal istifadah itu yang hukmiyah. Nah, apa yang hakikiyah itu? Dikatakan begini dalam kitab-kitab nasab yang kontemporer, bahwa surah hakikiyah itu adalah allati qad istafadal khabar ladaika an katsirin minan nas anna fulan min Quraisy. Bahwa yang dikatakan surah hakiki yaitu adalah sebuah kabar yang viral, yang tersebar dari jumlah orang yang meriwayatkan atau yang menceritakan bahwa anna fulan min Quraisy, bahwa fulan ini dari Quraisy. Nah, kenapa dikatakan surah hakikiyah? Karena jumlahnya banyak. Nah, kalau yang meriwayatkan ini banyak, yang menceritakan itu banyak, maka di sini ada istilah la yustaratu fihi al-adalah. Tidak disyaratkan harus sifatnya adil. Kemudian ada namanya surah hukmiyah. Surah hukmiyah itu apa? Allati ladal qadi yanqulul khabara ithnani adlani anna hadzal amra qad istafadha anna fulanan min Quraisy. Yaitu sebuah kabar tentang kesyuhrohan nasab seseorang, tapi ini disampaikan
oleh dua orang adil di depan hakim. Jadi kalau terkait syura wal istifadhah yang hukmiyah ini, itu adalah sekupnya adalah untuk permasalahan perhakiman. Dan di sini yustaratu fihi al-adalah. Ini disyaratkan harus adalah. Berarti dalam adlu syahadah harus dua laki-laki atau dua perempuan, satu laki-laki. Nah, untuk mengkomparisikan ini semua, jadi kita bisa memahami bahwa syura wal istifadhah itu kalau menurut klasik ada yang bilang dua, ada yang harus banyak, kemudian yang kontemporer itu dibagi ada yang syura hakikiyah, kemudian ada yang syuhrah hukmiyah. Jadi kita bisa memahami bahwa syura wal istifadhah itu yang diwariskan turun-temurun itu nanti adatnya yang penting banyak. Karena sebagaimana Ibnul Battal untuk menengahi pendapat ini, kemudian beliau mengatakan begini, sebenarnya berapa adatnya? Yang penting adatun yaskunu bihi al-qalbu. Yang penting bilangan orang yang ketika menceritakan hati itu bisa tenang. Nah, selanjutnya terkait untuk ini syura wal istifadhah ini, sebenarnya asyura wal istifadhah ini mekanisme penetapan nasab yang disepakati oleh ulama atau tidak? Sebenarnya juga semua sudah sepakat sudah. Baik a'immatul madzahib, apakah itu yang sunni ataukah yang syi'i, semuanya juga sudah semuanya. Bahkan lintas agama, orang Yahudi dan Nasrani dalam menetapkan nasab jad-jad mereka itu juga pakainya syura wal istifadhah. Artinya cerita turun-temurun dari kakek moyangnya, kakek nenek moyangnya, kemudian dari paman-pamannya bahwa ini keturunannya ini ke atas dan seterusnya, itu juga pakai asyura wal istifadhah. Syiah yang kontemporer kayak misalkan An-Naraqi dalam kitabnya Mustanadus Syiah fi Ahkami Syariah itu juga jelas. Apalagi Syiah yang klasik seperti halnya misalkan dalam kitab Qawaidul Ahkam karyanya Ibnu Mudzaffar Al-Hilli. Jadi di sini kita memahami bahwa syura istifadhah itu adalah satu konsep atau mekanisme penetapan nasab yang cara kerjanya itu mudah, tidak berbelit-belit dengan syarat yang didramatisir itu kayak klaimnya Imaduddin, kemudian juga diakui oleh semua umat manusia, saya bisa katakan seperti itu, sebagaimana disampaikan tadi Yahudi, Nasrani juga demikian, dan itu pula diawali dengan ikrarnya Nabi Muhammad SAW terhadap tadi nasabnya Abdul Qais tadi. Selanjutnya sebagai tambahan lagi dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji karyanya kelompok diantaranya Syekh Mustafa Al-Khin, beliau mengatakan begini, para sahabat pada waktu itu menisbatkan dirinya kepada jad-jadnya. Waqad kana as-sahabah yantasibuna inda Rasulillah ila qabailihim. Para sahabat menisbatkan terhadap kabilah-kabilahnya sendiri. Wa ajdadihim, dan jad-jadnya. Fama kana sallallahu alaihi wasallam yutalibuhum bisyuhud. Mereka tidak dituntut oleh Rasulullah untuk mendatangkan saksi. Alladzina yuthbituna an-nikah ru'yatan bil ain. Tidak menetapkan, tidak dituntut untuk mendatangkan saksi yang menghadiri pernikahan ayah-ayahnya. Bal kana yaktafi bistifadatil khair bainan nas. Bistifadatil khabar bainan nas, mencukupkan untuk kabar yang sudah viral di antara. Yang penting duna wujudi mukhalif, tanpa ada mukhalif. Nanti saya bahas tentang masalah mukhalif. Ini gambaran tentang istifadhah. Lamanya apa? Masanya bagaimana? Yang paling ashah, yang paling jumhur, yang penting tuluz zaman, sebagaimana diungkapkan oleh dalam kitab Bahrul Madhab, Ar-Ruyani mengatakan bahwa syura wal istifadhah itu yang penting tuluz zaman, masa yang lama, yang sekira akan terbangun kebenaran atau kevalitan kabar tersebut. Nah, dalam masa yang lama itu sekira tidak ada mukhalif, tidak ada mu'arid, tidak ada munazi, begitu. Itu terkait tentang syura wal istifadhah itu yang penting lama. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang syubhatnya Imaduddin Utsman terkait dalam asyura wal istifadhah. Pertama, Imaduddin Utsman mengatakan begini dalam beberapa tanggapannya terkait surat daripada guru kami Syekhina Najih
dia menyatakan bahwa syuhra wal istifadah itu hanya berlaku untuk nasab yang dekat, tidak untuk nasab yang jauh. Nah, pernyataan seperti ini kalau kita memahami sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang di awal, ini semestinya sudah terbantahkan. Dia kalau mengatakan syuhra wal istifadah itu hanya untuk nasab dekat, artinya antara ayah dan bapak, atau tidak jauh-jauh amat, mestinya Imaduddin Utsman secara tidak langsung menolak ikrar daripada Nabi Muhammad SAW terhadap jawaban Abdul Qais yang mengaku keturunan Rabi'ah. Itu satu. Yang kedua, dia mengabaikan juga ibarat di dalam Al-Hawi Al-Kabir. Wa amman nasab fayathbutu bisama'il khabar asy-sya'i' al-kharij ila haddil istifadah fi awqatin mukhtalifah wa ahwalin mutabayinah. Jadi nasab yang ditetapkan dengan asyurah wal istifadah ini memang nasab yang ditemukan fi awqatin mukhtalifah wa ahwalin mutabayinah. Kemudian fayakhussunahu bin nasab ila abin. Mereka mengkhususkan dengan nasab ila abin, nasab dekat, au ya'ummunahu binasabin a'la, atau mengumumkan kepada nasab yang lebih jauh. Fayaquluna hadza min Bani Hashim. Mereka kemudian berkata ini keturunan Bani Hashim. Au min Bani Umayyah, atau Bani Umayyah. Fayathbutu nasabuhu fil khusus wal umum bil khabari asy-sya'i. Jadi kami kira untuk menanggapi klaim Imad yang mengatakan syuhra wal istifadah hanya berlaku untuk nasab dekat, kami kira orang yang membaca tentang kitab fikih sudah tahu bahwa ini adalah klaim yang sesat menyesatkan ini. Nah, selanjutnya yang paling kami ini ada jawaban Imad ini ketika menjawab surat dari guru kami, dia mengatakan begini. Teksnya begini. Karena syahadah atau kesaksian itu memang adalah apa yang saksi lihat dan saksi dengar tentang individu itu secara langsung, bukan yang saksi impikan atau halusinasikan. Jadi Imad ini memahami syuhrah wal istifadah. Itu difahami bahwa ketika ada orang bersaksi atas dasar syuhrah wal istifadah, ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Logikanya Imad begini, namanya saksi itu ya melihat apa yang ia lihat, mendengar apa yang ia dengar secara langsung. Jadi menurut Imad, ketika ada yang mengatakan bahwa nasab Ba'alawi ini kemudian diklaim sebagai nasab yang subutnya bil syuhrah wal istifadah, ini tidak sah. Kenapa? Karena yang bersaksi pada hari ini itu tidak boleh atau tidak sah menurut logika Imad menceritakan keadaan yang tahun abad atau kurun 400 itu tadi. Itu Imad berkata seperti itu ketika menjawab tulisan daripada guru kami. Nah, ternyata syahadah ala nasab bitarikil syuhrah wal istifadah ini adalah ijma' daripada ulama. Saya bacakan satu persatu. Dari madhab Maliki, Imam Abdurrahman Muhammad bin Muhammad al-Utaki al-Maliki mengatakan begini, dikutip oleh At-Tawdih li Syarhil Jami' Sahih. Asy-syahadah 'ala an-nasab al-masyhur bis-sama' jaizatun inda jami'il fuqaha. Bahwa bersaksi terhadap nasab yang sudah masyhur dengan lewat mendengarkan itu diperbolehkan inda jami'il fuqaha. Jadi misalkan ada orang kemudian ingin menyaksikan bahwa nasabnya ini disaksikan di mana, di depan qadhi, di depan hakim, sah-sah saja asalkan dia mendengar dari jamaah tadi, mendengarkan dari syuhrah wal istifadahnya tadi. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Aziz Sarhul Wajiz, an-nasab yasbutu bis-sama' min qaumin la yanhasiruna inda syahid. Nasab itu bisa tetap dengan dasar mendengar dari kaum yang tidak terhitung inda syahid, di sisi syahid. Kalau sudah seperti itu, fayashhadu bihi, maka dia boleh bersaksi. Li'annahu la yumkin ru'yatuh. Lagi-lagi pendapatnya dari kalangan Syafi'i ini mematahkan klaimnya Imad tadi. Kemudian juga Al-Faqih Burhanuddin Ibnu Mazah Al-Hanafi. Beliau mengatakan asy-syahadah fil ansab tahillu bisyurah wa tasamu' fin nasab. Yang terakhir An-Nasabah Al-Hambali Al-Faqih mengatakan begini, ajma'a ahlul ilmi ala sihhati syahadah biha fin nasab wal wiladah. Dari sini
seluruh ahlu ilmi bersepakat atau ijma terhadap keabsahan persaksian tentang subutun nasab dengan dasar asyuhrah wal istifadah. Sehingga keterangan-keterangan yang saya jelaskan tadi ini secara tegas, secara sharih meruntuhkan klaim Imad bahwa syahadah dengan syuhrah wal istifadah itu tidak sah. Nah, yang terakhir untuk menjawab tentang apakah syuhrah wal istifadah itu dalam setiap generasi harus tercatat atau harus fi kulli zamanin itu harus syuhrah terus. Kita kan tadi sudah membahas bahwa syuhrah wal istifadah itu ada kalanya yang tingkatannya hanya syuhrah saja, ada kalanya yang sudah sampai pada taraf istifadah, ada kalanya yang sudah sampai ya blugu darajat tawatur tadi. Nah, apakah sebenarnya syuhrah wal istifadah itu harus fi kulli zaman? Mestinya begini, syuhrah wal istifadah itu akan terus berlangsung kayak tadi Abdul Qais mulai zamannya Rabi'ah sampai Kanjeng Nabi itu didengarkan oleh generasi selanjutnya, diturunkan pada generasi selanjutnya, terus begitu terus. Itu namanya syuhrah wal istifadah seperti itu. Nah, yang menjadi kesalahan terbesar Imad bahwa syuhrah wal istifadah itu harus ada dukungan atau catatan kitab nasab. Nah, itu yang salah itu. Imad kan meragukan daripada syuhrah istifadahnya daripada klan Ba'alawi itu kan gara-gara tidak didukung dengan catatan nasab. Padahal syuhrah wal istifadah itu tidak butuh daripada harus ada catatan nasab, itu tidak butuh. Begitu. Saya bacakan ya. Jika tidak ada saksi yang hidup pada abad 4 ini, maka terpaksa kita mencari kesaksian kitab-kitab nasab yang ditulis abad itu. Jadi secara tegas Imad menyatakan bahwa syuhrah wal istifadah itu harus disaksikan juga oleh kitab-kitab nasab. Jika tidak menemukan, maka dengan kitab-kitab yang ditulis paling dekat masanya dengan Ubaid itu. Dan kitab-kitab itu ada dan memberi kesaksian bahwa anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang bernama Ubaid. Jadi dari sini kita bisa membantah klaim Imad bahwa syuhrah wal istifadah itu tidak segitu rumit untuk terkait menetapkan nasab, sehingga kita bisa membatalkan klaim Imad tersebut. Kemudian syubhatnya Imad lagi, ini yang sering kali dikutip di dalam kitab-kitabnya, trilogi kitabnya itu, kitab atau buku tidak tahu saya tadi. Itu dia mengatakan bahwa syuhrah wal istifadahnya klan Ba'alawi itu syuhrah yang hadisah, syuhrah yang baru. Artinya tidak yang sudah lama. Imad kemudian menganalogikan dengan syuhrahnya Tobariyah, yaitu klan Tobariyah. Ternyata hampir sama ini. Klan Tobariyin ini diterkenalkan dari keterangan Husainiyin itu pada saat abad 9, yaitu dimulai dari tulisannya Rodi bin Muhib At-Tabari ketika menulis silsilah nasabnya itu sampai Husainiyin. Yang sebelumnya abad 6, abad 7, abad 8 itu belum ada syuhrah tersebut. Namun pada saat abad 9 itu ditulis bahwa klan Tobariyin ini bersambung dengan Al-Husainiyin. Nah, yang kemudian klaim tersebut ini kan dibatalkan oleh ulama ahli nasab semuanya itu. Bahkan oleh misalkan yang dikutip oleh Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi mengatakan ini syuhrahnya hadisah karena dengan beberapa catatan. Nah, dari contoh ini kemudian Imad mengatakan klan Ba'alawi juga demikian. Munculnya nama Ubaidillah itu baru pada abad ke-9. Sebelumnya 6, 7, 8 itu katanya belum dikenal namanya Ubaidillah, berarti sama dengan Tobariyah. Nah, ternyata setelah kami cek, kemudian setelah kami cross check, ternyata antara penyamaan syuhrah istifadahnya Ba'alawi dengan syuhrah istifadahnya Tobariyin ini jelas qiyas ma'al farik. Satu, qiyas ma'al fariknya adalah bahwa dalam klan Tobariyin ya, dalam klan Tobariyin ini Syekh Rodi bin Muhib At-Tabari ini mencantumkan nama Abdul Wahid sebagai salah satu anak daripada Husain, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sini saja Amudun Nasab Tobariyah
yang dimunculkan namanya Abdul Wahid sebagai salah satu daripada anak Sayyidina Husain, ini sudah cacat total karena melawan ijma, satu. Yang kedua, kitab-kitab sejarah terdahulu antara kurun 6 dan 8 tidak pernah menisbatkan nasab Tabariin ke Sayyidina Husain. Contohnya, seorang ulama yang ahli nasab, An-Naqid, An-Nasabah, Al-Mu'arrikh, yaitu Sahibus Siyari A'lamin Nubala, Syamsuddin Adz-Dzahabi, beliau ketika membuat tarjamah, membuat biografi guru-gurunya dari klan Tabariin Makkiyin, mereka hanya mengatakan Syekh At-Tabari Al-Makki. Adz-Dzahabi tidak pernah dalam kitabnya mengatakan walam yakul innahum Husainiyun Alawiyun, tidak ada. Kemudian juga seorang Nasabah Taqiyuddin Al-Fasi ketika membuat biografi terhadap 34 baik laki-laki atau perempuan dari klan Tabariin, mereka sama sekali, Al-Fasi juga sama. Beliau ini tidak mengatakan walam yakul innahum Husainiyun Alawiyun. Jadi hanya menyatakan bahwa ini nisbatnya At-Tabari Al-Makki gitu saja. Nah, yang terakhir, nisan-nisan kuburan Tabariin yang ada di Mekah itu di dalam nisannya tidak tertulis Asy-Syarif atau Sayyid. Karena min Da'bil Arab pada waktu itu menulis nisan dengan nama kemudian nasab-nasabnya. Itu tidak ada yang kemudian mengatakan As-Sayyid, As-Syarif juga tidak ada. Kemudian nasabnya sampai silsilahnya Sayyidina Husain juga tidak ada. Yang ada hanya begini, yang ditemukan. Hadza qabru Syekh As-Salih Al-Muwaffaq As-Sa'id Abi Bakr bin Muhammad bin Ibrahim At-Tabari. Ini yang tahun 610. Kemudian ada contohnya lagi, hadza qabrul faqih al-qadi Abi Bakar bin Muhammad bin Abi Bakar At-Tabari. Cuma itu saja, tidak ada tambahan Al-Husaini, Al-Alawi, tidak ada. Ini berbeda terbalik dengan klan Ba'alawi, di mana kan klan Ba'alawi nisan-nisannya beliau Ahmad bin Isa wafatnya sudah jelas, terus kemudian Ubaidillah, kemudian Syed Alawi, semuanya sudah ada nisan-nisannya, kuburannya juga ada, kemudian persaksian ulama juga menetapkan, kemudian juga dalam amudun nasabnya tidak ada yang cacat. Jadi ini yang kemudian saya menjawab bahwa qiyas ma'al farik jika Imad menyatakan syuhrah wal istifadahnya klan Ba'alawi sama dengan syuhrah wal istifadahnya klan Tabariin. Nah, kemudian yang terakhir saya akan membahas tentang munazi' atau mu'arid atau dalalah yartab dalam syuhrah wal istifadah. Begini, kami akan membangun teori ini dari kerangka usul fikih. Dalam diskursus ilmu usul fikih, ketika memahami daripada hadis marhaban bil qaum atau marhaban bil wafdi ghairu khazaya wala nadama, ini kemudian dalam diskursus ilmu usul fikih ada istilahnya mantuk soreh, di mana mantuk soreh itu sebagaimana dikutip atau dinazamkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Kaukabus Sati' Nadmi Jam'il Jawami'. Beliau mengatakan begini, al-awwalud dalu alaihi lafdu fi mahalli nutkin wa huwa nassun in yafi ka'amirin lam yahtamil ma'nan siwa mufadihi wa zahirun lahu hawa. Jadi kita memahami teks marhaban bil qaumi au bil wafdi ghairu khazaya wala nadama, ini secara makna nasnya, secara dalalah mutabaqahnya, ini memberi pengertian bahwa Kanjeng Nabi mempersilahkan kaum yang tadi mengaku kaumnya Rabi'ah. Dan kalau kita memahami makna nas, berarti ini adalah maksud asolatan, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Syekh Wahba Az-Zuhaili dalam kitab Wajiznya. Contoh mudah seperti begini, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan bai' dan mengharamkan riba. Kalau kita menelaah tentang istimbatul hukminya, begini, Allah menafikan mumatsalah, menafikan persamaan antara jual beli dengan riba. Karena maksud ayat itu liraddi alal yahud, untuk menolak Yahud, bahwa Yahud mengatakan innamal bai'u mithlur riba, bahwa bai' itu seperti halnya riba. Nah, ketika kita memahami nas bahwa Kanjeng Nabi ketika ada orang mengaku keturunannya ini, bahwa Kanjeng Nabi sudah mendengar setelah surah wal istifadah, apakah diterima? Konsep awalnya diterima secara langsung. Namun apakah ala sabilil itlaq? Apakah mutlak? Kayak tadi juga,
Apa kemudian dengan dasar wa halallahul bai'a wa harrama riba semua jenis transaksi itu dihalalkan? Ternyata tidak. Karena daripada kaidah makna nas itu adalah bagaimana mengamalkan nas itu? Ya tetap al-amal bi muqtada ma'nahu yaqinan wa qat'an. Kita tetap mengamalkan arti yang ditimbulkan oleh makna nas tadi secara yakin, secara nas. Tapi ada kontrol lagi, yaitu ma'ahtimalit takwil wa ma'ahtimalin naskhi. Takwilnya bagaimana? Ya tadi misalkan kataki di an-nahyi an bai'il gharar. Jadi tidak semua jual beli itu boleh, ada kontrolnya, yaitu ketika ada jual beli misalkan mengandung gharar itu dilarang. Kemudian karena Nabi Muhammad SAW an bai'i thamar qabla qabli. Jadi tidak kemudian semua jual beli itu diperbolehkan, dihalalkan. Ada 1, 2, 3 jual beli yang tidak diperbolehkan. Itu kita memaknai seperti itu. Memaknai nas seperti itu. Nah, kita memahami marhaban bil qaum au bil wafdi apa secara mutlak? Tidak. Kalau memang surah wal istifadahnya ada indikasi mencurigakan, maka ini juga kita tidak boleh menerima itu. Makanya istilahnya ada takbir di dalam Imam Haramain dalam kitabnya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, beliau mengatakan surah wal istifadah bisa diterima asalkan adamun nakir, tidak ada yang mengingkari. Kemudian juga Imam Syafi'i yang dikutip oleh Al-Bahr dikatakan begini, yang biasa didalilkan oleh imat, wa adamud dafi' wa adamul adillah allati yasabul bayyinah. Kemudian lagi Ibnu Rif'ah dalam Kifayatun Nabi juga mengatakan begini, boleh menetapkan surah wal istifadah asalkan wala yakunu hunaka dafi'un yadfa'uhu wala munazi'un yunazi'u fi wala dalalatun yurtab atau yartab. Jadi tidak ada munazi', tidak ada dafi', tidak ada dalalah yang yartab. Sekarang kita memahami bagaimana contohnya dafi' dan munazi'. Di dalam kitab Al-Ifadah fi adillati thubutin nasab wa nafi fi surah wal istifadah, Asy-Syaikh Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi menyatakan begini. Jadi contoh daripada mu'arid atau munazi' itu misalkan begini. Pada hari ini diviralkan bahwa Zaid anaknya Umar, viral sudah. Nah, yang bisa menggagalkan surah wal istifadah ini apa? Ketika mansub ilahnya yang dinisbatkan Zaid sendiri atau Umar sendiri itu ingkar. Jadi ketika ingkar maka surah istifadahnya ya gagal. Berarti ini surah wal istifadah yang kayak hoax begitu. Wah, ini kabarnya salah ini. Zaid itu bukan anaknya Umar. Umar juga begitu. Saya tidak punya anak Zaid. Jadi ketika yang bersangkutan itu masih hidup, kok ingkar, maka bagaimana? Maka surah wal istifadah ini gagal. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, kalau surah wal istifadahnya ini jauh, kemudian ya, jauh sekali, kayak misalkan klan Ba'alawi atau seterusnya, ini bisa nggak digugurkan surah wal istifadah? Ada kaidah yang disampaikan oleh Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi, wala yubtilu hadhihi syuhrah wal istifadah illa jarhu thiqat al-qadih al-mufassar allati tuzkaru asbabuhu wa syawahiduhu. Tidak ada yang bisa membatalkan surah wal istifadah kecuali kritikan dari pakar nasab yang kredibel, yang dilengkapi dengan penjelasan sebab dan bukti yang konkret. Wa yakunu khaliyan minat tahamul wa ta'annut wal hawa. Kritikan di atas bersih dari tujuan diskriminasi, fanatik terhadap pendapat pribadi, dorongan hawa nafsu. Wasadiran mimman yu'taddu bi ra'yihi wa amanatihi minal ulama wa thiqat. Dan dilakukan oleh orang yang pakar dalam bidang ilmu nasab dan tidak melawan konsensus ulama, tidak melawan namanya ijma'. Nah, begini. Wala budda min hadzal qayd id laisa kullu jarhin qadihan. Nah, syarat-syarat ini menjadi penting karena tidak semua kritikan itu masuk atau sampai pada taraf yang qadih, yakni mencacat. Jadi kesimpulannya bahwa karena klan Ba'alawi ini tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kami Habib Hanif dan seterusnya 140 sudah kali ijma' ini sudah. Kemudian yang mengkritik hanya cuma Imad. Imad tuh bagaimana? Sekarang bilang tahu, besok tempe, besoknya lagi gado-gado. Ini kredibilitasnya itu dipertanyakan nih. Bukan yu'tad bi ra'yihi. Kemudian juga yang dibuat dalil adalah tadi
yang disampaikan oleh Ustadz Maimun Nafis tadi, paling kuat itu adalah jantungnya itu adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Itu aja tidak ada segot nafi, tidak ada segot sorih, munazi juga tidak ada. Yang contoh ada itu tadi yang awal sudah disebutkan Habib Hanif. Jadi ada jarah yang mu'tabar, ada jarah yang ghairu mu'tabar. Yang tidak mu'tabar tadi disebutkan oleh Habib Hanif bahwa Az-Zahabi mengkritik Ibnu Dihyah Al-Andalusi. Yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengkritik Al-Qimmani. Nah, contoh daripada jarah yang tidak mu'tabar ini luar biasa sekali nih. Contohnya adalah Syekh Al-Jurjani, Shahibut Ta'rifat, ini mengkritik nasabnya Imam Syafi'i. Dikatakan bahwa Imam Syafi'i itu tidak Syafi'i, tidak Quraisy, tidak termasuk keturunan Quraisy. Kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris ini, yang katanya disandarkan pada Syafi'i, menurut dia Syafi'i ini itu adalah maulan li Abi Lahab. Itu adalah budaknya Abi Lahab, kemudian yang diaku-akukan kepada budaknya Quraisy, begitu. Klaimnya seperti itu. Nah, kemudian diikuti oleh Zahid Al-Qausari, seorang ulama Mesir yang sama dengan mengikuti siapa pendapatnya At-Ta'rifat tadi. Ini tidak dianggap cara seperti ini. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu Quraisy sudah ijma. Dan lagi Al-Jurjani dalam hal ini tidak sorry, kan mengutip Malikiyah katanya. Ada sebagian Malikiyah yang mengatakan Syafi'i itu tidak maulan li Quraisy, tapi maulan li Abi Lahab, yang diaku-akukan terhadap maulan li Quraisy. Jadi ketika tidak jelas berarti dikatakan tidak makbul, begitu. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk kesimpulan terakhir ini sebagai penutup, nasab itu bahwa ketika didasarkan atas syuhrah wal istifadah, kemudian cocok ittifaq ma'a aqwalil ulama ats-thiqat wal mu'arrikh wan nasabah, maka nasab ini menjadi kuwatan ba'da kuwatin. Ada istilah lagi, nuran ala nurin. Jadi sudah kayak gunung yang menjulang tinggi, yang kalau pohon akarnya kuat, sedangkan yang begagalan cuma imat lah. Imat ini apa, tsunami yang bisa menenggelamkan gunung itu tadi. Sungai aja ndak, ya mungkin ya air-air yang ada di got itu yang mungkin yang tidak bisa la yu'tadubi itu. Sekian dari kami, walafu, silakan. Tapi kemudian saya akan bertanya ya. Ya, silakan. Baik, tadi sudah dijelaskan sebenarnya beberapa hal. Ikrar Kanjeng Nabi yang tadi dijadikan dalil. Ya. Nah, terus kalau kemudian kita katakan Kanjeng Nabi itu mendapatkan itu dari wahyu, maka sudah pasti benar. Ya. Kalau kemudian itu adalah kaul ulama, bagaimana kemudian? Begini. Baik. Ada pertanyaan juga, apakah ikrar Kanjeng Nabi itu atas dasar wahyu? Ternyata di surahil hadis dikatakan tidak ada satu keterangan pun yang menerangkan pada waktu itu malaikat Jibril turun. Nazala Jibril menginformasikan bahwa Abdul Qais itu adalah keturunan Rabi'ah. Jadi ada dalil jelas itu dari kitabnya Fathul Bari, ada mengatakan bahwa ini jelas pengakuan Kanjeng Nabi terhadap siapa namanya, terhadap kabilah Abdul Qais sebagai keturunan Rabi'ah itu tidak disertakan adalah wahyu. Kemudian juga karena berhari-hari pada waktu itu juga sahabat sering mengatakan kabilah-kabilahnya terhadap dirinya sendiri. Jadi ini bukan aqwalil ulama, tapi benar-benar hadis yang qauli. Hadis dari siapa Nabi. Kemudian Nabi itu memahami itu bahwa marhaban bil qaum itu dari siapa? Dijelaskan bahwa di Arab sudah terkenal viral bahwa Abdul Qais itu min Rabi'ah. Oh, baik. Begitu. Baik, berarti syuhrahnya di sana ya. Tapi sudah juga masuk dalam konsep istifadah belum? Oh, sudah. Sudah istifadah ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Tadi disampaikan ada tawatur. Ya. Ada tawatur dalam proses syuhrah wal istifadah. Ada banyak lah. Pada tingkatan adat tawatur, berarti kan dia lebih dari dua lah anggapannya begitu. Ada juga yang dua syahid adil, begitu ya. Nah, saya ingin kemudian bertanya kepada Robito Alawiyah sendiri. Mohon maaf. Dalam penetapan nasab dari Robito Alawiyah, mana yang kemudian diambil pendapatnya? Apakah kemudian ada tawatur atau syahid adil saja cukup? Atau bukan hanya Robito Alawiyah di Indonesia, tapi kemudian penetapan nasab di tingkat Nakobah Ashraf dunia begitu.
Baik. Jadi yang sering kita lakukan khususnya di Maktab Daimi, jadi untuk mengitsbat sebuah nasab itu rujukan utama kita adalah rujukan syajarah ansab yang ada di Maktab Daimi. Apabila kita mendapati ketidakketersambungan nama, misalnya ada 2 atau 3 atau 4 generasi, kita memerlukan dokumen yang menunjukkan ketersambungan dari nasab itu. Istifadah dan syura kita pakai juga apabila si pemohon itu tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen yang ada. Itu kita pakai istifadah dan syura. Berapa syarat daripada adat syahidnya? 2 orang. 2 orang ya? Minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Baik. Terima kasih. Dan itu juga ada diketahui oleh DPC setempat. Oh, DPC Ya, jadi baik. proses kesaksiannya dari minimal 2 orang dan diketahui oleh DPC setempat. Baik. Kalau Maaf, mungkin sudah selesai yang untuk nggak apa, dilanjutkan lagi nggak apa? ini saya sebetulnya mau tanya sama Ustadz Muhammad. Oh iya, silakan, siap. Silakan. Apakah untuk mentahji istifadah dan suhro itu ada persyaratan tentang amudun nasab harus tersambung? Apakah itu disarankan? Begini ya Habib Afan, justru misalkan amudun nasab itu tidak dicantumkan, ini nanti justru yang berperan untuk menguatkan itu justru syuhra wal istifadah. Tidak ada persyaratan. Tidak ada. Jazakallah khair. لا يشترط لا يشترط. وجود النسب في وجود الشهرة والاستفادة ما هكذا شاء الله، اتفاقا عند ما شاء العلماء. Baik, baik, baik. Siap. Lalu kemudian nanti pertanyaan mendasar saya, apakah kemudian ketika ada yang inkar, nah ini diperkuat saja ya, Ya. ketika ada yang inkar pada sebuah zaman, apakah tetap diterima syuhra wal istifadahnya? Nah, yang mengingkar katanya kan sudah ada, harus sikot itu. Caranya harus sikot. Baik. Kalau yang mungkir itu yang bersangkutan, yang ingkar yang bersangkutan, biangkana hayyan tadi mungkin. Baik. Tapi kalau hanya abal-abal itu tidak diterima, harus Baik. jarhus sikot. Baik. Terima kasih Saudara Muhaimin. Lagi-lagi ini sebenarnya sebuah maklumat yang luar biasa ya. Hanya saja tidak punya data pembanding. Ini lagi. Kalau tidak punya data pembanding, kita bandingkannya dengan apa begitu? Saya nambahin sedikit, moderator. Mau nambahin sedikit, baik. Ya. Saudara Wafi mau nambahkan sedikit, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu ciri-ciri tulisan Haji Imaduddin itu biasanya ketika Tanpa agitasi. tentang syahroh wal istifadah. Saya manggil Haji loh. Sudah ada Pak Hajinya. Itu sudah mahal bagi saya. Nah, jadi ya ketika ini ciri-ciri tulisan beliau itu rata-rata beliau itu membaca sebuah dalil tapi biasanya antara tidak hatam atau beliau berkhianat terhadap dalil itu. Contoh dalam teks syuhrah wal istifadah jelas ketika dia menggunakan kitab Al-Ghafi Al-Muntakhab, ternyata di sana jelas la yushtaratu fi wujudi syuhra wal istifadah ittisalu amudin nasab. Tidak ada itu ittifaqon semua ulama. Kemudian yang maksudnya illa ayyuthbita ma yukhalifuhu, kata yukhalif kalau baca kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani cuma satu, maka dia seolah-olah dia seorang mukhalif. Padahal dalam kitab-kitab yang lain, ketika Imam Ibnu Hajar Al-Haytami membahas tentang yukhalif atau tentang at-ta'nu fil nasab, beliau mengatakan ai bidunil ilmi. Maksudnya ketika disampaikan dengan tanpa ilmu atau wathaik atau thawabit atau dawabit yang sesuai dengan ilmu nasab, maka itu tidak diterima. Itu kalau hatam kitab-kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekian, terima kasih. Baik, Saudara Wafi. Ini lagi-lagi ya, sekali lagi saya tidak bisa menyimpulkan apapun, hanya saja tadi maklumat yang diberikan Saudara Muhaimin dan juga kita perkuat tadi itu sudah menjadi sebuah metodologi mendasar dalam kita memahami syuhra wal istifadah begitu, bahwa syuhra wal istifadah itu lagi-lagi bisa digunakan dalam itsbat nasab, tidak kemudian perlu ada tidak adanya pengingkaran. Jadi kalau pun ada pengingkaran, syuhra wal istifadah ada, tinggal kita tautsik kepada orang-orang yang kemudian mengingkari ini, apakah kemudian dia kuat atau tidak, fiqh atau tidak, begitu ya? Ya. Baik.